Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk di mata kuliah Ekologi Industri di minggu ke-13. Hari ini kita akan diskusi soal apa? Ada yang tahu dan sudah membaca RPS? Baik, tema kita hari ini adalah life cycle assessment ya. Apakah sudah ada yang mencari tahu nih? Sebelumnya saya ingin tanya dulu. Sebelumnya apakah sudah ada yang mencari tahu terkait dengan apa sih life cycle assessment itu? Boleh? Oke. Baik, kalau begitu kita coba langsung bahas terkait dengan life cycle assessment atau biasa juga disebut sebagai life cycle analysis gitu ya. Jadi kalau dari beberapa sumber, jadi saya di sini menggunakan beberapa sumber bacaan yang juga bisa kalian cari tahu karena semua open access gitu ya. Ada dari beberapa artikel jurnal ilmiah dan juga ada mostly adalah dari ISO, dari SNI, kemudian juga dari panduan untuk penyusunan laporan LCA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu ya. Jadi kalau pendapat yang pertama kita bisa cek yaitu life cycle assessment merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak yang dihasilkan oleh suatu produk terhadap lingkungan. Nah, siklus hidup atau life cycle suatu produk itu menitik beratkan pada faktor pengumpulan informasi dan menganalisis dampak lingkungan yang disebabkan oleh suatu produk. Nah, produk yang dimaksud ini bukan cuma barang aja, tapi jasa juga bisa kita hitung dampak lingkungannya. Kemudian pendapat lain ini juga mengatakan bahwa LCA itu punya siklus, ya, siklus yang dimulai dari kegiatan ekstraksi bahan mentah, kemudian masuk ke proses produksi, transportasi, hingga nanti ke operasi dan sampai pada proses daur ulang jika produk tersebut sudah tidak digunakan lagi. LCA ini sebenarnya sudah barang lama gitu ya, inisiasinya sudah cukup lama dimulai ketika orang-orang itu berpikir bagaimana sih mencari tahu terkait dengan dampak lingkungan dari produk yang dihasilkan. Misalnya kamu punya air minum dalam kemasan, nah kamu pengen tahu nih ngebandingin antara produk air minum dalam kemasan yang di botol dengan di galon, misalnya seperti itu, atau yang merek A dengan merek B, seperti itu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini sudah meratifikasi dari ISO yang ada ya. Kalau kita lihat di sini saya juga menampilkan aplikasinya apa sih gitu ya. Aplikasi LCA itu apa yang berdasarkan dari ISO 14040 pada tahun 2016. Bisa untuk product development dan improvement. Jadi kalau kamu pengen tahu dari sepanjang daur hidup produk itu dampak lingkungan terbesar itu ada di mana sih gitu ya. Dan kita harus improve di situ. Nah, itu bisa menggunakan LCA untuk mengetahui dampak lingkungan dari setiap titik di proses produksi dari sistem produk tersebut. Misalnya seperti itu. Kemudian strategic plan untuk bisa membuat bagaimana positioning suatu produk misalnya gitu, atau bagaimana untuk membuat efisiensi energi, penghematan bahan baku dan seterusnya. Public policy making juga ini menjadi penting. Jadi bukan cuma untuk kalangan industri saja, tapi juga di pemerintahan juga menjadi penting. Marketing ya, tentu saja kalau suatu produk dia sudah mengklaim dirinya itu LCA-nya baik gitu ya, dampak lingkungannya sedikit dan seterusnya, dia bisa mengklaim bahwa produknya adalah produk
hijau atau produk ramah lingkungan gitu ya. Tentu saja ini akan berdampak pada kualitas daripada si produknya dan juga image ya, image bagi konsumennya. Kemudian dari isu ini sudah juga diratifikasi ya oleh Indonesia, yaitu di SNI ISO 14040 2016 dan SNI ISO 14044 tahun 2017. Nah, menurut aturan tersebut, apa itu LCA adalah kompilasi dan evaluasi masukan, keluaran, dan dampak lingkungan potensial dari sistem di seluruh daur hidupnya. Seperti itu. Nah, kita coba geser lagi ya. Untuk siklus hidup, siapa tahu kalian ada yang lupa siklus hidup itu apa sih gitu ya, bahwa kita di dunia ini kenal siklus air ya, kenal siklus bagaimana ulat dan kupu-kupu seperti itu ya. Nah, kita coba cek siklus hidup komunitas pas. Bagaimana tugas besar kalian adalah membandingkan, ada yang punya yang dapat tema membandingkan LCA untuk apa ya? Saya lupa. Oh iya ya. Pas untuk membandingkan di industri fashion nih ya. Jadi kita coba cek di sini siklus hidup komoditas kapas seperti apa, mulai dari hulunya ketika dia itu bagaimana dia butuh irigasi, bagaimana dia butuh pestisida, kemudian sampai kepada kapas ini bisa dipanen, kemudian ditransportasikan ke pabrik, dia memasuki untuk ginning and spinning, kemudian menghasilkan ada seed ya, yang ini adalah sebagai byproduct, kemudian masuk ke weaving and dyeing, sampai akhirnya nanti ada pencucian di sini juga menghasilkan limbah gitu ya. Pencucian di sini ada input lagi yang masuk, misalnya bahan-bahan kimia. Seperti itu. Ini adalah siklus hidup komoditas kapas. Belum sampai pada kain ya, belum sampai baju, tapi baru sampai di komoditas kapasnya aja. Oke, kita coba lanjutkan. Untuk contoh implementasinya seperti apa sih LCA ini gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan mata kuliah yang sudah pernah didapatkan di prodi kita di teknik industri adalah seperti ini ya. Ketika kita membandingkan untuk mempertimbangkan penambahan satu tahap proses lagi terhadap lini proses suatu produk ya. Industri tersebut punya pilihan antara mesin A atau mesin B. Nah, kedua mesin itu memerlukan penambahan beberapa bahan kimia dalam mendukung operasinya. Masing-masing menggunakan tenaga yang sama per unit waktu operasi. Ya, jadi yang perlu dipikirkan adalah mesin manakah yang sebaiknya dipilih untuk industri ini jika didasarkan pada pengaruh lingkungannya. Nah, kalau di ekonomi teknik itu kan mirip ya. Kalian membandingkan dua mesin, tapi biasanya yang dibandingkan adalah umur hidupnya, kemudian biaya perawatannya, kemudian berapa harga si mesin tersebut kalau nanti sudah rongsok kayak gitu ya, misalnya kalau di dalam ekonomi teknik. Nah, ini adalah bagaimana kita membandingkan didasarkan pada pengaruh lingkungannya. Berikut ini adalah tabel dampak lingkungan dari kedua mesin yang disajikan dalam EcoPoint ya. Di sini pertimbangannya adalah menggunakan EcoPoint dengan unit-unit yang dibuat dengan analisis LCA lingkungan untuk mengukur kategori dampak lingkungan yang berbeda seperti perubahan iklim, toksisitas, dan penipisan ozon. Misalnya untuk mesin A, dampak ditimbulkan selama konstruksinya adalah 210. Kemudian dampak bahan kimia dan penggunaan energi serta pemeliharaannya adalah 20. Dampak pembuangannya setelah digunakan adalah 6 dan dia bisa digunakan selama 15 tahun. Untuk mesin B ternyata dia lebih rendah. Untuk dampak selama konstruksinya lebih rendah daripada mesin A, yaitu 185. Kemudian dampak dari bahan kimia tapi lebih tinggi, yaitu 24 poin. Tapi setelah dia rongsok dan nggak bisa digunakan lagi, ternyata dampaknya lebih rendah,
tapi juga umur penggunaannya lebih rendah, yaitu hanya 10 tahun gitu ya. Artinya, kalau kita sudah memikirkan pengaruh dampak lingkungan ini, kita juga bisa gunakan sebagai salah satu pertimbangan gitu ya, bukan cuman perhitungan secara ekonomis saja gitu ya. Kemudian konsepnya seperti apa sih LCA ini gitu ya? Beberapa produk mungkin dia punya dampak lingkungan yang mendominasi di bagian produksi atau mungkin juga di penggunaan atau juga mungkin ketika dibuang. Ya. Misalnya untuk buku dan furnitur, dampaknya dia mungkin lebih banyak pada saat produksi. Kenapa? Karena dia perlu menebang pohon, dia membutuhkan air yang sangat banyak dan seterusnya. Dan dia ketika penggunaan ya nggak akan menimbulkan apa-apa misalnya atau sedikit dampaknya karena memang ketika digunakan dia tidak membutuhkan bahan-bahan kimia atau listrik atau apa gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua dia yang load-nya itu paling banyak di bagian penggunaan justru. Itu contohnya kayak mobil, televisi gitu-gitu ya. Jadi kalau kayak mobil misalnya masih membutuhkan bensin yang mana bensin itu adalah energi kotor gitu ya. Listrik kita juga menggunakan energi kotor yaitu energi dari batu bara. Ini sudah sering kita bahas ya terkait dengan energi listrik. Dan contoh yang dia itu lebih banyak di bagian pembuang itu contohnya baterai. Baterai ini waktu penggunaan mungkin aman ya, kayak misalnya pertimbangan-pertimbangan menggunakan solar panel gitu ya. Solar panel diklaim lebih aman, lebih ramah lingkungan, tapi ketika dia menggunakan baterai, nah baterai itu ketika sudah dibuang, nah itulah dominasi dampak lingkungan terbesarnya gitu. Meskipun sekarang sudah banyak ya, kalian bisa mengekspor informasi-informasi bagaimana orang itu menambang bahan-bahan untuk dibuat baterai ya. Itu ada di bagian timur Indonesia, kalian bisa eksplorasi bagaimana kondisi masyarakatnya gitu ya, bagaimana kondisi lingkungannya gitu ya, dan itu seringkali terabaikan dan kita hanya pikirkan ketika digunakan itu dampaknya kecil. Ya memang ketika baterai itu digunakan, dampak lingkungannya kecil, tapi ketika dia didispose itu sangat besar sekali. Ya. Kemudian metodologi yang digunakan dalam LCA. Nah, yang pertama adalah mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup kajian. Sebenarnya kajian ini tujuannya apa sih? Gitu ya, ruang lingkupnya sejauh apa? Kemudian yang kedua adalah membuat model siklus hidup produk dengan semua inflow sampai ke outflow lingkungan. Tahap ini juga sering disebut life cycle inventory atau LCI. Yang ketiga adalah kemudian memahami relevansi lingkungan dari semua inflow dan outflow. Tahap ini disebut dengan life cycle impact assessment. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Ya, interpretasi itu semua artinya diterjemahkan dampaknya seperti apa dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah diagram yang menunjukkan kerangka kerja yang disesuaikan dengan standar-standar LCA dari ISO. Mulai dari goal and scope ya, goal and scope definition, kemudian masuk ke inventory analysis, kemudian masuk ke impact assessment, dan kemudian diinterpretasikan. Ya, kalian bisa cek standar-standar ini, gitu ya. Semua sudah kenal ISO, saya pikir ya. Ya, mahasiswa kita pasti sudah kenal ISO. Baik, selanjutnya alurnya dijelaskan seperti ini. Misalnya nih, bukan misalnya ya. Untuk yang pertama nih ya, untuk yang pertama adalah mendefinisikan fungsional unit ya, mendefinisikan fungsional unit, batasan sistem dan juga prosedural aspek. Ada yang tahu fungsional unit itu apakah? Silakan. Baik, untuk yang tahap pertama tadi, contohnya adalah
kita coba slideshow lagi gitu ya. Untuk yang tahap pertama adalah goal and scope. Goal and scope ini mulai dari kita rancang tujuan kita melakukan kajian itu apa. Ya, tujuan ini akan menyatakan alasan pelaksanaan kajian, kemudian tujuannya, kemudian kepada siapa sih hasil kajian ini akan dikomunikasikan. Apakah kepada misalnya bagian R&D ataukah kepada siapa? Apakah kepada pemerintah ataukah kepada konsumen? Nah, ini tentu akan berbeda ketika tujuannya juga berbeda. Apakah hasil kajian itu akan digunakan sebagai pernyataan komparatif yang diumumkan ke masyarakat? Misalnya produk A dan B itu dikomparasikan sehingga bisa diumumkan ke masyarakat gitu ya. Contoh tujuannya untuk memilih indikator misalnya, indikator kinerja lingkungan yang relevan seperti apa. Kemudian mengidentifikasi peluang perbaikan ya. Kemudian memberikan informasi kepada pengambil keputusan di industri atau organisasi pemerintah atau non-pemerintah juga bisa, atau juga untuk perencanaan strategis menentukan prioritas proses produk, kemudian desain dari proses atau produknya. Bisa juga untuk tujuan pemasaran dengan menerapkan skema eco-label misalnya. Untuk klaim lingkungan atau deklarasi produk lingkungan. Ada yang sudah tahu EPD? Ya, EPD itu adalah salah satu klaim ya, klaim lingkungan untuk suatu produk. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup. Ketika tujuan sudah ditentukan, maka kita masuk ke ruang lingkup. Ini meliputi sistem produk yang akan dikaji, fungsi dari sistem produknya, unit fungsi, batas sistemnya, kemudian prosedur alokasi, kategori dampaknya, kemudian persyaratan kualitas data, asumsi keterbatasan, jenis dan tinjauan kritis, kemudian jenis dan nantinya adalah format laporan seperti apa, gitu ya. Nanti akan bisa kalian baca di materi-materi yang juga bisa di-download free access ya. Oke, ini contohnya nih. Untuk menentukan fungsional, bagaimana kita membandingkan suatu produk sebagai dasar gitu ya dengan equivalent function. Jadi fungsinya tuh harus equivalent. Misalnya membandingkan dua sistem pengemasan untuk 1000 liter susu. Yang pertama adalah disposable carton atau kotak yang bisa dibuang ya sekali pakai, kayak yang pada umumnya kita lihat ya, susu cair UHT 1 liter dikemasnya di kemasan karton, atau menggunakan 100 reusable bottle ya, reusable bottle. Nah, kita bisa bandingkan antara dampak lingkungan untuk kemasan 1000 liter susu di kemasan karton atau kemasan gelas kaca ya. Ini sebagai pembanding ya. Kemudian goal and scope ini juga untuk scope atau apa namanya ruang lingkup kita bisa pilih apakah penelitian kita akan masuk di bagian mana, dari bagian mana sampai bagian mana saja gitu ya. Pada umumnya memang harusnya idealnya suatu kajian itu cradle to grave. Kalian bisa lihat kalau cradle to grave itu mulai dari inputnya ya, kemudian sampai ke grave ya ketika si produk tersebut tidak digunakan lagi. Ya, kalau kalian mau coba ke gate, karena memang susah ya mendefinisikan untuk ke gate-nya, bisa sampai ke gate saja, yaitu bisa cradle to gate. Atau di beberapa produk itu juga bisa digunakan asumsi kajiannya adalah gate to gate, gitu ya, gate to gate. Untuk life cycle thinking sudah ya. Sebelumnya di pertemuan awal ya sudah kita bahas. Kalian juga perlu baca lagi bagaimana kita berpikir untuk life cycle ya, life cycle thinking. Gitu ya. Saya mungkin akan lebih ke tekanan stresor saya adalah unit fungsi gitu ya.
Unit fungsi itu contohnya tadi adalah 1000 liter, ya, 1000 liter susu, kemudian 1 kilo A4, ya, kertas A4, atau 1 ton batu bara, gitu ya, atau 1 kWh listrik, atau 1 ton semen, atau 1 ton fertilizer, gitu-gitu ya. Jadi itu adalah satuan-satuan yang bisa kita gunakan, ya. Coba sekarang saya ingin tanya, ketika ada um, pengering, ya, misalnya kalian ingin membandingkan antara mengeringkan tangan setelah dicuci menggunakan tisu atau mengeringkan tangan dengan menggunakan alat pengering elektrik, ya. Kalian bisa unit fungsinya itu apa? Unit fungsinya apa? Ya, unit fungsinya adalah jumlah pasang tangan yang menjadi kering. Karena kita kalau cuci tangan asumsinya adalah 2 tangan gitu yang dikeringkan, ya. Jadi unit fungsinya adalah 2 pasang tangan yang kemudian menjadi kering, entah itu pakai tisu atau pakai pengering listrik. Kemudian fungsi dari kajian kita adalah fungsinya adalah mengeringkan tangan, bisa dilakukan dengan tisu atau dengan mesin pengering, gitu ya. Kemudian aliran acuan. Nah, aliran acuan ini juga menjadi penting untuk kita tekankan, yaitu misalnya untuk tisu, jumlah atau berat kertas yang dibutuhkan untuk mengeringkan sepasang tangan, gitu ya. Kemudian aliran acuan untuk mesin pengering adalah jumlah volume udara panas yang digunakan untuk mengeringkan sepasang tangan. Itu contohnya, ya. Oke, kemudian tadi ini adalah boundary-nya. Dan selanjutnya tahapan kedua, apa tadi ada yang ingat tahapan kedua apa? Life cycle inventory. Life cycle inventory ini adalah, ada yang sudah membaca sebelumnya life cycle inventory? Kalau kita lihat dari inventory, ya, pengertian dari inventory-nya gitu, ya. Oke, kita cek di sini. Pada setiap unit proses dalam batasan sistem itu sebenarnya bisa dikelompokkan, gitu ya. Masukan, ya, masukan itu ada energi, ada bahan baku, ada bahan-bahan tambahan yang lainnya, kemudian masuk ke produk, kemudian ada co-product, ya. Karena dalam suatu sistem produk bisa jadi produknya itu nggak hanya satu, ada co-produk juga yang dihasilkan, gitu ya. Kemudian ada limbah. Ada juga emisi ke udara, ya. Kemudian buangan ke air, buangan ke tanah, gitu. Dan aspek lingkungan lainnya yang menjadi penting. Nah, di sini adalah contoh sistem produk dan inventory-nya. Ini adalah masukan, kemudian masuk ke proses produksi sampai produk tersebut digunakan, dia bisa digunakan ulang, kemudian dia juga bisa di recycling. Kemudian ini adalah lurannya, ya. Nah, ini adalah intervensi yang bisa kita listing dari suatu sistem produk tersebut, gitu ya. Untuk misalnya adalah crude oil dari dalam tanah, gitu ya, minyak mentah di dalam tanah, kemudian ada CO2 yang terlepas ke udara, ada SO2 yang terlepas ke udara, ada NOx yang terlepas ke udara, kadmium ke air, PAH ke air, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengumpulkan data? Data ini akan bisa dilakukan dengan menggambarkan diagram alir proses. Diagram alir proses ini akan menguraikan semua unit proses yang bisa dimodelkan, termasuk juga bagaimana hubungan timbal baliknya, gitu ya. Kemudian bisa kita deskripsikan setiap unit proses, kemudian juga membuat daftar aliran dan kondisi operasi setiap unit proses, dan membuat daftar unit proses yang digunakan, ya. Kemudian kita bisa mendeskripsikan teknik pengumpulan dan perhitungan datanya, baru kemudian
mendokumentasikan setiap kasus khusus, kemudian kalau ada penyimpangan atau hal lain yang berhubungan dengan data gitu ya. Oke, kemudian ada yang mungkin di sini sering menjadi stresornya adalah ada beberapa istilah dan definisi ya. Itu ada aliran produk, kemudian aliran produk itu adalah produk yang masuk dari atau keluar dari sistem produk yang lain. Jadi ini mungkin kalian sudah pelajari di P3 ya, atau di kuliah-kuliah yang lain di manufaktur. Kemudian aliran dasar itu adalah bahan dan atau energi yang masuk ke dalam sistem yang sedang dikaji, gitu ya, yang diambil dari lingkungan tanpa adanya perubahan terdahulu oleh manusia, atau bahan atau energi yang keluar dari sistem yang sedang dikaji yang dilepaskan ke lingkungan tanpa perubahan selanjutnya oleh manusia, artinya nggak diolah gitu ya. Kemudian yang menjadi penting adalah tentang datanya, ya. Tentang datanya itu kalian bisa cek database untuk siklus hidup. Ya. Database siklus hidup ini ya, life cycle inventory, ini kita bisa gunakan sebagai sumber data untuk menghitung dampak lingkungan dari setiap tahapan siklus hidup produk atau layanan ya. Ingat ya, ini bukan cuman produk tapi juga bisa jasa. Dalam analisis LCA, penggunaan Life Cycle Inventory Database itu dapat membantu untuk mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data inventarisasi serta meningkatkan kualitas dan validitas data. Mungkin di waktu yang lain yang lebih detail kita akan mempelajari juga bagaimana kualitas data yang kita gunakan, seperti itu ya. Nah, kemudian database dari siklus hidup ini ada banyak macamnya ya, ada data bahan baku, kemudian energi, transportasi, juga informasi tentang emisi dan limbah yang dihasilkan. Ini bisa bervariasi tergantung pada produk atau jasa yang dinilai di wilayah geografis tertentu. Ya, mungkin nanti kalau wilayahnya di Jawa akan berbeda dengan di Sumatera dan seterusnya. Gitu ya. Ini menjadi penting untuk memilih database yang sesuai dengan tujuan dan lingkup studi. Jadi untuk tahap pertama tadi memang sangat penting ya, tujuan kita seperti apa, lingkup studinya seperti apa. Nah, datanya bisa didapat dari mana sih? Gitu ya. Data-data ini tuh bisa didapat dari mana? Itu bisa kalian dapat dari beberapa lembaga, beberapa organisasi yang dia memang merangkum data-data yang bisa kita gunakan gitu ya. Data-data yang bisa kita gunakan itu tadi saya juga katakan bahwa menggunakan data ini bisa menghemat waktu. Kenapa? Karena kita nggak perlu menghitung ulang sendiri untuk menggunakan data primer, tapi bisa menggunakan data sekunder gitu ya. Organisasinya antara lain EcoInvent, Gabi, dan juga Simapro. Tapi saya juga beberapa kali mungkin sebut ya tentang EcoInvent. EcoInvent ini adalah yang terbesar, yang terlengkap, yang paling sering digunakan. Jadi dari data-data di setiap organisasi itu mungkin akan berbeda. Jadi perlu juga di state kalian dapatnya data, kalian menggunakan datanya dari mana, ya. Kemudian langkah yang ketiga ya. Life Cycle Impact Assessment atau evaluasi dampak lingkungan dalam siklus hidup produk. Nah, dampak lingkungan dari setiap tahap siklus hidup itu dapat dinilai dengan menggunakan metode penilaian seperti analisis inventarisasi, karakterisasi, dan toksikologi. Nah, itu juga bisa dipelajari secara lebih detail nanti ya, contohnya seperti ini. Analisis inventarisasi itu melibatkan pengukuran jumlah dan jenis sumber daya yang digunakan, limbah yang dihasilkan, dan emisi yang dilepaskan.
Nah, kalau analisis karakterisasi itu akan melibatkan penentuan dampak lingkungan dari sumber daya yang digunakan, kemudian limbah yang dihasilkan, dan juga emisi yang dilepaskan. Kemudian kalau analisis toksikologi itu melibatkan penilaian dampak kesehatan manusia dari zat kimia yang bisa dilepaskan selama tahapan siklus hidup suatu produk atau layanan tadi gitu ya. Di sini juga sudah diperlihatkan untuk intervensinya apa, ada CO2, kemudian efeknya apa gitu ya, dan kerusakan yang ditimbulkan seperti apa. Kemudian untuk life cycle impact assessment, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Baik, kemudian analisis dampak ini sebenarnya tujuannya untuk bisa mengetahui dampak yang mungkin dapat terjadi selama siklus hidup suatu produk. Intinya kayak gitu ya, tadi ya. Terima kasih untuk diskusinya. Kemudian perkiraan dampak yang dimaksudkan itu eh, jadi bisa jadi telaah ya, secara cermat dan lebih dalam lagi terhadap kualitas lingkungan yang ditunjukkan dengan besarnya dampak, kemudian tingkat kepentingannya juga seperti apa gitu ya. Nah, besar dampak ini merupakan selisih antara kualitas lingkungan tanpa adanya proyek dengan kondisi kualitas lingkungan sebagai akibat adanya proyek. Nah, metode analisis dampak yang biasa digunakan itu ada model matematik, ada membandingkan dengan baku mutu lingkungan, analogi, dan penilaian para ahli. Ya. Tadi sudah sempat kita singgung sedikit tentang tahapan dalam analisis dampak. Ada klasifikasi, karakterisasi, dan valuasi. Nah, kalau klasifikasi itu kita golongkan dulu nih. Pertama kali kita golongkan, tahap ini itu ada proses penetapan dan kita kumpulkan data hasil kajian yang tadi ya inventory tadi ke kelompok stresor yang homogen. Misalnya pengaruh rumah kaca atau senyawa penyusun ozon di dalam kelompok dampak yang lebih besar. Misalnya dampaknya terhadap kesehatan manusia, kesehatan ekologi, dan penyusutan sumber daya. Kemudian untuk karakterisasi misalnya, untuk karakterisasi analisis dan perkiraan besaran dampak pada kesehatan manusia, kemudian kesehatan ekologi dan atau penyusutan sumber daya itu seperti apa untuk tiap kelompok stresor yang diturunkan dari penetapan penilaian dampak yang lebih spesifik. Dan yang terakhir itu pembobotan. Kalau kita coba cek, kalian coba cek lagi ke ISO 14040 tahun 2006. Tahap ini itu isinya adalah pembobotan hasil dari tiap tahap karakterisasi. Tujuannya adalah supaya kategori dampak lingkungan yang paling penting itu bisa mendapat perhatian yang lebih daripada kategori dampak lingkungan yang paling sedikit. Ya, artinya kita coba cek hotspotnya, ya hotspotnya, titik kritisnya ada di bagian mana, gitu ya. Baik, selanjutnya adalah interpretasi. Oh, saya lupa share screen ya. Interpretasi yang terakhir. Nah, tahapan interpretasi ini adalah langkah terakhir dalam melakukan LCA. Ini dilakukan dengan melakukan interpretasi hasil, kemudian mengevaluasi, dan melakukan analisis mengenai hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka perbaikan produk, proses, atau jasa terkait dengan pengurangan dampak lingkungan. Hasil analisis yang telah dilaksanakan dalam tahap inventarisasi dan penilaian dampak
sajikan dalam tindakan yang akan diwujudkan dalam tindakan yang akan memberikan keuntungan bagi industri dan juga lingkungan. Tentu saja kan kita ingat ya 3 pilar, people, planet, and profit. Jadi tidak hanya bagaimana kita bisa fokus ke lingkungan, tapi juga tetap bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan, ya, keuntungan bagi industri dengan tidak mengabaikan kualitas hidup atau sosial masyarakatnya. Nah, berbagai penelitian LCA itu sudah banyak dilakukan ya. Jadi kalian bisa coba cek dan search ya. Untuk penilaian, untuk menginterpretasikan LCA, kita juga bisa cek goal and scope ya. Jadi kembali lagi ke tahapan yang pertama, kita cek goal and scope-nya. Apakah asumsinya itu reasonable atau enggak sih gitu ya? Bisa nggak sih pakai asumsi tersebut? Ya, yang kedua, apakah fungsional unitnya itu udah benar atau belum? Ya, karena saya tadi sempat tekankan bahwa fungsional unit juga menjadi hal yang krusial. Kemudian standarnya diimplementasikan atau enggak? Karena itu semua berdasarkan ISO gitu ya, dan kalau kita cek lagi ke panduan untuk penyusunan laporan LCA di KLHK itu juga berdasarkan ISO. Jadi benar-benar udah diterapkan nggak sih standarnya gitu kan? Apakah ada peer review atau tidak, seperti itu? Itu juga menjadi penting gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan analisis sensitivitas gitu ya, kan ini juga menjadi penting bagaimana kita bisa menganalisis dampak dari asumsi-asumsi atau pilihan-pilihan penting yang sudah kita ambil. Misalnya, gimana sih kalau alokasi yang lain itu kita aplikasikan? Kemudian bagaimana kalau boundary-nya itu juga kita ganti? Terus gimana kalau misalnya impact assessment-nya ini kita gunakan dengan metode yang lain? Nah, dengan menghitung ulang LCA dengan menggunakan asumsi yang lain, kita bisa memverifikasi, ya, memverifikasi gimana sih kita bisa mengambil kesimpulan yang connect dengan asumsi-asumsi yang sudah kita bangun, seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah extending scope of environmental LCA gitu ya. Jadi kalau kita hari ini adalah fokus ke LCA yang di bidang lingkungan. Loh, emang ada LCA di bidang yang lainnya? Wah, ada gitu ya. Jadi LCA itu memang kerap diasosiasikan dengan dampak lingkungan, tapi skopnya itu bisa diperluas sehingga bisa masuk ke ekonomi juga sosial impact. Kalian coba cek ke atas lagi tadi, bagaimana kita membandingkan dua jenis mesin. Ya, dua jenis mesin itu kan bisa digabungkan juga dengan analisis ekonomi. Jadi teknoekonomi juga gitu kan ya. Kalau di sini saya contohnya adalah financial LCA ya. Ada life cycle costing atau LCC. Kemudian ada analysis of life cycle cost. Kemudian ada social LCA dan social impact terkait dengan produk dan proses. Nah, kemudian apakah biaya dan penerimaan gitu ya selama proses daur hidup dari produk itu make sense atau enggak ketika R&D, kemudian ketika diproduksi, ya selama marketing, kemudian bagaimana sales-nya dan seterusnya. Kadang-kadang ada external cost, ya, ada external cost. Coba kalian callback, external cost itu ada apa aja sih, gitu ya. Kemudian ada valuasi monetary, gitu ya, atau kita bisa cek bagaimana sih kondisi ekonomi ketika itu, gitu ya. Jadi environmental LCA dan LCIA-nya itu hasilnya bisa seperti apa? Itu akan menjadi jadi interpretasinya itu tidak serta-merta gitu ya, dengan bisa mempertimbangkan banyak hal. Tapi ini tuh mungkin aja untuk bisa monetize gitu ya, monetize misalnya ya, monetize semua service lingkungan yang kita bisa hasilkan. Nah, kalau social LCA itu bagaimana kita bisa mengakses, kita bisa menganalisis dampak sosialnya. Misalnya, bagaimana
terkait dengan pegawai kita, ya. Bagaimana dengan kesehatannya? Ya, kita coba cek job quality, kemudian kesehatan fisiknya, kemudian kesehatan sosialnya, gitu ya. Kita juga sudah mulai bermunculan nih ya, judul-judul penelitian di kita itu terkait dengan analisis psikososial dan seperti itu ya. Saya sudah mulai senang karena tema-temanya sudah mulai beragam, gitu ya. Kemudian ada tantangan ya, tantangan bagi social life impacts karena social condition ini berubah dengan sangat cepat, gitu ya. Kita bisa lihat dampak dari perubahan kondisi employment-nya, gitu ya. Kemudian emotion, ya, kemudian juga penyakit-penyakit. Kemudian kalau kita mungkin pensiun dini kan atau PHK karyawan seperti apa dampaknya. Nah, itu juga bisa dilakukan analisis. Nah, kemudian inti dari penilaian daur hidup itu sebenarnya apa sih, gitu ya? Ini adalah penilaian yang sesuai terhadap implikasi teknologi, ekonomi, dan lingkungan bagi bahan, proses, ataupun produk sepanjang daur hidup, mulai dari penciptaan hingga limbah, atau dari satu ciptaan ke ciptaan baru dalam segala jenis produk yang sama ataupun produk yang lainnya. Nah, untuk detailnya nanti kita bisa bahas untuk yang pengen concern ke masalah LCA, gitu ya. Jadi sekarang silakan saya buka untuk pertanyaan dan komentar, boleh diskusi selama masih ada waktu ya. Mungkin sekitar 15 menit saja. Baik, silakan.